waktu yang lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan sebetulnya apa sih yang Tuhan ingin sampaikan buat gerejamu melalui wabah virus corona ini? Kok masalahnya nggak selesai-selesai? Apakah itu disebabkan karena kami umat Tuhan belum mencari suara Tuhan, belum mengerti maksud Tuhan melalui semuanya ini? Nah, hari ini saya mau share buat saudara apa yang saya terima dari Tuhan ketika saya bertanya. Jadi waktu itu ketika saya bertanya, Tuhan menunjukkan kepada saya satu kata di depan saya, kata COVID-19. Lalu tidak lama kemudian kata itu tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan kata Korintus 19. Korintus 19. Korintus adalah surat pastoral Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus. Dan saya tahu persis Korintus tidak mencapai pasal 19. Korintus 1 Korintus hanya pasal 16 dan 2 Korintus hanya pasal 13. Jadi saya menyimpulkan bahwa yang dimaksud Tuhan adalah Korintus 1:9, yaitu Korintus pasal 1 ayat 9. Nah, surat Korintus ada dua. Surat Korintus yang pertama dan surat Korintus yang kedua. Karena Tuhan tidak menyebutkan 1 Korintus atau 2 Korintus, maka saya menyimpulkan kedua-duanya saya melihatnya. Dan memang ada hubungan di antara keduanya, saudara. Ayo mari saya ajak saudara membaca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 sekarang. Nanti kita akan baca 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 9 berbunyi demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin, haleluya. Saya menggarisbawahi kata Tuhan kita adalah setia. Camkan itu baik-baik dalam pikiran saudara bahwa Tuhan kita adalah setia. Nah, kata Tuhan kita adalah setia dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan dengan kata-kata Allah yang dapat dipercayai sepenuhnya. Camkan kata-kata itu. Jadi ada dua kalimat yang sudah kita taruh dalam hati kita sekarang. Yang pertama, Allah adalah setia. Yang kedua, Allah dapat dipercayai sepenuhnya. Itu dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Nah, sekarang kita melihat 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Apa kata firman Tuhan? Firman berkata, maka bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saya menggarisbawahi kalimat hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Nah, saya membacakan terjemahan dari firman Allah yang hidup. Bunyinya demikian, 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Kami merasa bahwa ajal kami hampir sampai. Kami sadar bahwa kami tidak berdaya menolong diri kami sendiri. Tetapi hal itu baik, sebab dengan demikian kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah. Hanya Dialah yang dapat menyelamatkan kami, karena orang mati sekalipun dapat dibangkitkannya. Saya menggarisbawahi kalimat, kami sadar bahwa kami tidak berdaya menolong diri kami sendiri. Itu sebabnya kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah. Dan hanya Dialah, Allah yang dapat menyelamatkan kami. Karena orang mati pun dapat Dia bangkitkan. Saya mau beritahu saudara, Tuhan ingin menyampaikan suaranya bagi gerejanya di tengah wabah, melalui wabah virus corona ini. Yaitu, jangan taruh kepercayaanmu pada dirimu sendiri, tapi taruh kepercayaanmu kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan bersandar
pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada kemampuanmu sendiri, pada kepintaranmu sendiri. Tapi bersandarlah kepada Allah. Taruhkan, percayakan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang dapat dipercayai sepenuhnya. Di dalam menghadapi wabah ini, saudara-saudara, tidak ada yang dapat menolong kita. Tidak ada yang dapat menolong saudara. Hanya Allah yang dapat menolong saudara. Kita sendiri tidak dapat menolong kita. Kita sadar kita tidak berdaya menolong diri kita. Dan kita juga sadar tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Tuhan saja. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Taruh kepercayaanmu ke dalam tangan Tuhan. Taruh, percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Hidup bersandar kepada Dia saja. Hidup bergantung kepada Dia saja. Ini adalah waktunya Tuhan memperingatkan kepada kita semua. Dan saya percaya sejak dulu Dia menginginkan untuk kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, pada kemampuan kita sendiri, tapi bersandar hanya kepada Dia saja. Dan hari ini melalui wabah virus corona ini, Tuhan ingin mengingatkan kita sekali lagi. Jangan bersandar pada kemampuanmu sendiri. Tidak ada satupun di dunia ini yang engkau dapat pegang untuk menolong dirimu. Pekerjaanmu tidak dapat menolongmu lagi saat ini. Usaha bisnismu tidak bisa menolongmu lagi saat ini. Karena di tengah krisis ini kita semua mengalami kesulitan. Ada berbagai orang menyarankan harus beli tanah, beli ini dan beli itu. Kalaupun kau punya harta bendamu tidak bisa menolongmu saat ini. Alkitab mencatat hanya Allah yang dapat menolongmu. Hanya Yesus Kristus yang dapat menolongmu. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkanmu. Tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkanmu. Kalau hari ini engkau merasa engkau masih belum diselamatkan dalam hatimu. Engkau masih meragukan apakah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya dorong setiap saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu saat ini juga. Dan bagi saudara yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, tetapi selama ini engkau tidak bersandar kepada Tuhan, engkau menyandarkan dirimu pada dirimu sendiri, engkau bersandar pada kemampuan dan kepintaranmu sendiri. Hari ini lepaskan itu semua, taruh hidupmu dalam tangan Tuhan, percayakan seluruh hidupmu dalam tangan Dia saja, karena hanya Dia yang dapat menolong saudara. Di dalam kitab Injil berkali-kali Yesus berkata kepada berbagai jenis orang yang ditolong olehnya. Dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saya percaya di tengah wabah yang melanda ini, hanya imanmu yang dapat menyelamatkan engkau. Hanya iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang dapat menyelamatkan engkau. Hanya iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang dapat menolong hidupmu. Engkau tidak bisa bersandar kepada makanan lagi. Engkau tidak bisa bersandar kepada apapun lagi. Engkau hanya bisa bersandar kepada Dia saja. Dan itulah kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Melalui wabah ini, Tuhan ingin berpesan kepada setiap saudara. Taruh seluruh kepercayaanmu. Taruh seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Karena Dia adalah Allah yang dapat dipercaya sepenuhnya.